Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ade Saripah Hanum Siregar, NIM 105 170 366. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yaitu yang pertama yaitu tentang pengertian ruang lingkup azas-azas keuangan daerah, dan yang kedua yaitu dalam menangani pandemi COVID-19 pada saat ini pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan, salah satunya yaitu kebijakan menggunakan dana desa untuk menangani pandemi COVID-19 tersebut. Jadi, apakah kebijakan tersebut sesuai dengan perspektif pengelolaan keuangan negara? Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagian yang pertama terlebih dahulu, yaitu mengenai pengertian ruang lingkup dan azas-azas keuangan negara. Pengertian keuangan negara merupakan semua hak keuangan negara merupakan semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang ataupun barang yang bisa dijadikan hak milik negara dan berhubungan dengan hak dan kewajiban tersebut. Ruang lingkup keuangan negara yaitu satu, hak negara yaitu untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, serta melakukan pinjaman. Yang kedua, kewajiban negara yaitu untuk menyelenggarakan tugas pelayanan umum pemerintah negara dan membayar tagihan pihak ketiga. Yang ketiga yaitu penerimaan dan pengeluaran negara. Yang keempat yaitu penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Yang kelima yaitu kekayaan negara atau kekayaan daerah yang dikelola sendiri ataupun dikelola oleh pihak lain yang berupa barang, surat berharga, piutang, uang, dan lain-lain yang merupakan hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang. Yang selanjutnya yaitu kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka untuk menjalankan tugas pemerintah atau dalam rangka menjalankan kepentingan umum. Selanjutnya yaitu kekayaan pihak lain yang diperoleh dari memanfaatkan atau menggunakan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. Yang terakhir yaitu kekayaan pihak lain sebagaimana dimaksud meliputi kekayaan yang dikelola sendiri atau dikelola oleh orang lain berdasarkan kebijakan pemerintah, yayasan-yayasan di lingkungan kementerian negara, lembaga, atau perusahaan negara atau daerah. Azas-azas keuangan negara yaitu satu, azas tahunan. Azas tahunan merupakan azas yang memberikan syarat dalam pembuatan anggaran harus per tahun dan harus dengan persetujuan DPR. Yang kedua yaitu azas kelengkapan. Azas kelengkapan yaitu memberikan batasan antara penerimaan negara dan pengeluaran negara. Yang ketiga yaitu asas kesatuan. Asas kesatuan merupakan menjelaskan bahwa pengeluaran negara harus dicantumkan di dalam anggaran. Yang keempat yaitu asas spesialitas masyarakat. Asas spesialitas masyarakat merupakan yaitu jenis pengeluaran yang dimuat dalam mata anggaran tersendiri dan diselenggarakan secara konsisten dengan cara kualitatif maupun kuantitatif. Yang kelima yaitu asas akuntabilitas. Asas akuntabilitas merupakan berorientasi pada hasil, yaitu setiap penggunaan anggaran harus diminta pertanggungjawaban, menerangkan apa saja yang menjadi keberhasilan atau kegagalan suatu program yang dijalankan tersebut. Selanjutnya yaitu asas profesionalitas. Asas profesionalitas merupakan dalam pengelolaan keuangan negara dibutuhkan orang-orang yang profesional atau orang-orang yang ahli di bidang pengelolaan keuangan negara, sehingga nanti program-program yang dilakukan tidak terjadi kegagalan dalam program tersebut.
Selanjutnya yaitu asas proporsionalitas. Asas proporsionalitas merupakan pengalokasian anggaran mengalokasikan anggaran proporsional pada fungsi-fungsi kementerian atau lembaga sesuai tingkat prioritas dan tujuan yang ingin dicapai oleh negara. Selanjutnya yaitu asas keterbukaan. Asas keterbukaan diperlukan karena setiap pengelolaan keuangan negara harus adanya keterbukaan atau transparan dalam melakukan pengelolaan keuangan negara atau dalam penggunaan anggaran negara. Harus adanya keterbukaan atau transparan supaya tidak adanya penyelewengan yang dilakukan dalam pengelolaan keuangan negara tersebut. Yang terakhir yaitu asas pemeriksaan keuangan yang memberikan wewenang kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara tersebut. Baiklah, ya saya akan menjelaskan yang kedua yaitu mengenai pandemi COVID-19, yaitu pemerintah mengeluarkan kebijakan yaitu dalam menangani pandemi COVID-19 ini menggunakan dana desa atau dana pilkada. Oleh karena itu, apakah kebijakan tersebut dapat merupakan sesuai dengan perspektif pengelolaan keuangan negara atau tidaknya? Baiklah, menurut saya kebijakan menggunakan dana desa atau dana pilkada untuk menangani pandemi COVID-19 ini merupakan sangat tepat karena merupakan pemerintah memiliki peranan atau kewajiban untuk melindungi semua masyarakatnya, untuk menjamin kesehatan masyarakatnya, dan memberikan pelayanan kesehatan kepada warga yang terdampak COVID-19 dan juga mendukung semua faktor yang menentukan virus itu dapat dihentikan penyebarannya, baik jaminan atas ketersediaan makanan, akses informasi yang akurat, dan lain-lain. Oleh karena itu, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, menurut saya kebijakan untuk menggunakan dana desa dalam penanganan COVID-19 ini merupakan sudah sesuai dengan pengelolaan keuangan negara, karena keuangan anggaran desa juga anggaran desa bisa digunakan apabila adanya bencana yang menyebabkan kematian. Seperti sekarang ini anggaran desa itu bisa digunakan dalam menangani COVID-19 tersebut, karena wabah COVID-19 ini merupakan tingkat penyebarannya sangat mudah dan cepat. Oleh karena itu harus adanya kesadaran bagi masyarakat untuk mengalokasikan dana desanya untuk memutuskan rantai penyebaran COVID-19 tersebut. Pemerintah pun sudah berupaya yaitu menambahkan anggaran belanja dan pembiayaan APBN tahun 2020, salah satunya yaitu menambahkan anggaran dana desa tahun 2020. Hal tersebut dituangkan dalam Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk menangani pandemi COVID-19 ini. Dana desa bisa disalurkan atau digunakan untuk melengkapi kebutuhan masyarakat. Seperti yang kita ketahui, pemerintah telah menerapkan social distancing. Social distancing merupakan yaitu mengurangi sosialisasi atau bertemu terhadap sesama manusia. Lebih baik masyarakat tersebut di rumah daripada masyarakat tersebut keluar rumah. Oleh karena itu, dana desa ini bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seperti sembako dan lain-lain, agar masyarakat tersebut
bisa membuat penyebaran virus COVID-19 ini semakin sedikit apabila pemerintah telah mengalokasi atau memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat tersebut. Dana desa bisa juga digunakan untuk menyediakan disinfektan untuk membersihkan semua daerah di wilayahnya, dan dana desa bisa juga dilakukan untuk mengedukasi masyarakat di wilayah seperti pola hidup sehat dan bersih. Penggunaan dana desa harus sesuai dengan perencanaan yang dilakukan dan harus sesuai dengan kondisi di lapangan di wilayah tersebut, kondisi tingkat penyebaran COVID-19 di wilayah tersebut, dan tingkat kebutuhan penanganan yang dibutuhkan oleh wilayah tersebut. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.